Hey guys, it's Ri here. Kembali lagi di segmen jam 2 pagi. Malam ini kita akan membahas mengenai salah satu tempat paling misterius yang terpencil yang pernah ada di muka bumi ini. So, siapin dulu cemilan kalian and let's start to the story. Jadi di malam hari ini kita akan membahas mengenai salah satu danau terpencil yang pernah ditemukan guys. Dan danau ini namanya apa? Danau ini bernama Rukun. Rukun memiliki arti misterius, maka banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa danau ini adalah danau yang misterius dan juga danau ini sering disebut sebagai Skeleton Lake. Nah, kenapa disebut sebagai Skeleton Lake? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama. Danau ini terletak di pegunungan Himalaya yang tingginya itu sekitar 5.029 meter di atas permukaan laut guys, jadi tinggi banget. Dan juga danau ini terletak di lereng Trisul, dan dimana Trisul ini adalah salah satu pegunungan juga di pegunungan Himalaya. Karena kan pegunungan Himalaya ini itu bentuknya tuh kayak panjang gitu guys pegunungannya. Jadi memang banyak puncak-puncak di sana yang memang sering didaki oleh orang-orang yang pecinta alam dan juga pecinta gunung gitu. Mereka banyak mendaki di sana gitu. Dikutip dari beberapa artikel, Rukun ini ternyata pernah ditemukan oleh seseorang bernama Hakam Matwal. Nanti aku akan taruh juga di sini namanya. Si Hakam Matwal ini siapa sih Sri? Nah, jadi Hakam Matwal ini adalah seorang pejabat kehutanan India gitu guys. Jadi pada saat dia explore di sekitar pegunungan Himalaya ini, tiba-tiba dia menemukan sebuah danau yang sangat misterius dan juga sangat terpencil, karena kan emang letaknya di lereng yang sangat curam. Jadi kalau ke sana itu memang medannya cukup terjal dan juga ya kudu hati-hati ya kalau ke sana, karena kan bener-bener medannya itu bukan medannya biasa manusia jalan di lah. Yang lebih aneh sekaligus misterius lagi, jadi si Hakam Matwal ini pas dia eksplor ke sana ternyata ada part dari gunung itu yang mencair masih guys. Nah, jadi di part danau yang masih mencair itu ternyata dia menemukan ada banyak sekali kerangka manusia. Jadi dia menemukan banyak kerangka manusia yang misterius sekali ya, dari mana asalnya dan juga kenapa gitu tiba-tiba ada kerangka manusia yang terkubur di danau yang membeku itu, walaupun ada part yang mencairnya ya. Jadi gimana sih Sri kalau kita mau mengakses danau ini? Walaupun aku tidak merekomendasikan ya, karena kan sangat-sangat curam gitu. Cuma kalau kalian mau tahu gimana cara aksesnya, jadi seperti yang aku baca dari beberapa artikel, jadi akses ke sana itu kalian bisa berjalan kaki 5 hari dari kota atau bagian apa lagi itu namanya Uttarakhand. Aku juga nggak tahu ya, karena aku nggak pernah ke Himalaya sana. Aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah ke pegunungan sana, karena kan ya aku bukan anak alam guys gitu. Jadi ya kita simak aja gitu. Jadi karena perjalanan ke sana tuh 5 hari ya kurang lebih. Selama kalian perjalanan ke sana, kalian juga bisa menemukan padang alpin yang sangat-sangat luas. Namanya Bukyal. Ini aku akan taruh juga nanti di sini. Kalau kalian mau searching di Google juga, ternyata ada loh guys tempatnya benar gitu. Kalian bisa melihat ada desa-desa di bawah kaki gunung ya, di bawah kaki gunung ya, bukan di gunungnya ini, bukan di gunungnya proses, mati lah orang kalau di gunungnya proses gitu kan, nggak ada kehidupan di gunung guys. Jadi di kaki gunung itu banyak pedesaan yang bisa kalian kunjungi gitu kalau kalian memang pecinta gunung ya, kalau emang ada budgetnya gitu kalau mau ke sana. Jadi titik tertinggi kalau misalnya kalian mau mendaki danau Rukun ini ada sekitar 5.000 mdpl, dan juga itu ada puncaknya. Puncak tertinggi itu namanya Junar Gali. Dan juga nah dari puncak yang Junar Gali ini Rukun itu 200 meter di bawahnya guys. Jadi 5.000 mdpl ke 200 meter di bawahnya juga ya lumayan lah tingginya gitu ya kan, kalau mau diakses. Buat kita yang kaum perubahan ini aku tidak menyarankan gitu. Dan juga banyak jokes dari masyarakat di sekitarnya ya, kalau misalnya kalian mau mendaki dan juga kalian mau mengakses danau ini tuh ya emang nggak main-main guys ini treknya, karena memang kan curam dan juga ya kalau salah langkah sedikit aja udah kita pasti nyusul ke tengkorak-tengkorak yang ada di sana gitu ya kan, yang terkubur di sana gitu. Itu jokes dari orang-orang sekitar ya gitu. Nah, jadi pada awalnya orang-orang yang menemukan kerangka di sekitar dan juga yang terkubur di danau Rukun ini berteori bahwa mungkin aja ini tuh milik tentara Jepang atau
atau juga pedagang Tibet yang ya sedang perjalanan ke sana, terus mungkin mereka kena wabah penyakit gitu ya kan, jadinya mereka meninggal di sana, dan juga ya entah gimana caranya lah mereka bisa terkubur di sana gitu. Tapi ini ada tapinya nih guys, jadi ternyata setelah ya kan pasti kalau sudah ditemukan tempat misterius kayak gitu, pasti ilmuwan juga langsung gerak gitu ya kan, langsung ngecek sebenarnya itu milik siapa dan juga apa sih penjelasan logisnya yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat gitu ya kan. Nah, jadi studi yang dilakukan oleh para peneliti ini mengatakan bahwa danau ini tuh sebenarnya milik peziarah India. Jadi FYI juga buat kalian yang belum tahu, Gunung Himalaya itu banyak tempat-tempat yang memang sering dikunjungi oleh beberapa penganut agama, misalnya ya Buddha atau Hindu atau apa segala macamnya gitulah ya. Karena di gunung ini memang banyak tempat-tempat yang dianggap suci oleh sebagian agama. Dan juga ya di gunung ini ada salah satu gunung favoritku, yaitu Gunung Kailas. Nanti kalau kalian mau kita bahas Gunung Kailas juga boleh komen-komen di bawah ya, karena itu benar-benar topiknya menarik, dan juga itu adalah salah satu gunung yang belum pernah didaki oleh manusia dan juga tidak pernah didaki oleh manusia ya gitu. Jadi kalau kalian mau kita bahas, nanti komen-komen aja di bawah. Nah, jadi kayak Danau Rukun ini benar menarik banyak ilmuwan yang mau meneliti di sana lah gitu. Jadi mereka melakukan sebuah studi untuk mengecek entah DNA-nya, entah apanya gitu ya kan. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu, jadi danau ini tuh kalau misalnya pas danaunya itu mencair, ternyata banyak loh masih ditemukan beberapa kerangka manusia yang masih ada daging yang terabadikan secara alami. Cuman ya aku sih nggak nemu ya fotonya di Google, mungkin emang tidak boleh disiarkan secara live atau disebar secara umum kan, karena kan nggak lazim yang kayak itu. Kita kalau ada kasus pembunuhan aja disensor gitu ya kan. Jadi ya mungkin yang bisa dibayangkan aja lah gitu. Nanti aku akan taruh gambar danaunya di sini gitu ya kan, tapi nggak tahu juga persisnya seperti apa kerangka-kerangka yang ditemukan, karena balik lagi aku tidak kesana guys, jadi aku tidak tahu juga seperti apa penampakan aslinya. Nah, jadi hingga saat ini, jadi dari yang aku baca-baca di artikel juga, itu ada sekitar 600 sampai 800 orang yang ditemukan di danau ini. Banyak banget itu guys, jadi 600 sampai 800 orang itu kerangka semua terkubur di sana gitu ya kan. Banyak banget gitu. Itu kalau misalnya mencair, benar-benar mencair, gimana nimbul semua berarti ya kerangka-kerangkanya itu. Nah, jadi ada sekelompok ilmuwan dan juga peneliti yang mempelajari lah gitu ya, penemuan-penemuan kerangka ini tuh sebenarnya siapa dan juga kenapa mereka bisa di sana. Dan juga studi penelitian ini itu berjalan sekitar 5 tahun. Cukup lama ya kalau untuk studi penelitian. Jadi memang benar-benar diteliti dengan sangat baik ya mungkin. Nah, jadi para peneliti ini melakukan kayak sebuah tes DNA dan juga penanggalan gitu terhadap 38 mayat ya kalau nggak salah. Maaf kalau misalnya ada salah, tapi itu yang aku temukan di artikel ya, sekitar 38an gitu lah. Mungkin mereka ambil sampelnya buat penelitian, karena kan nggak mungkin 600 sampai 800 kerangka itu lo bawa ke laboratorium kayak apaan gitu ya kan, pasti kayak beberapa doang gitu yang diambil. Nah, jadi para ilmuwan itu melakukan analisa genetik dan juga penanggalan. Seperti yang tadi aku bilang, analisa genetik dan juga penanggalan ini apa sih gitu, kok bahasanya saintis banget gitu ya kan. Jadi simpelnya adalah mereka ini melakukan analisis DNA dan juga pengecekan DNA. Kalau DNA itu apa, cek gimana, aku juga nggak tahu ya guys, karena aku bukan ilmuwan. Dan juga penanggalan itu adalah menentukan kayak kapan nih mereka meninggal gitu, misalnya beberapa ribu tahun yang lalu gitu ya kan, atau segala macem. Dan juga ya kalau untuk ilmu pengetahuan yang zaman sekarang tuh udah cukup bisa lah gitu, karena kan emang sudah cukup maju juga teknologi, dan juga banyak lah kasus-kasus yang perlu diteliti gitu. Jadi kalau untuk analisa genetik dan juga penanggalan itu bukan sesuatu yang baru lagi guys di dunia saintis gitu. Nah, jadi termasuklah 38 mayat itu ada juga 15 orang wanita aja yang ketemu di danau ini tuh. Sebenarnya ternyata banyak kan wanita loh guys, jadi ternyata banyak kan wanita, dan juga aku nggak tahu ya ada laki-laki atau enggak, tapi sejauh yang aku cari tuh emang banyak kan wanita guys gitu yang terdetek mungkin ya, yang bisa diteliti gitu. Banyak kan tengkorak-tengkoraknya wanita gitu, kayak kerangka-kerangkanya wanita.
Dan juga dari analisa genetik dan juga penanggalan itu dapatlah bahwa kerangka-kerangka ini itu berasal dari sekitar 1200 tahun yang lalu. Itu lama kali loh guys. Kalau misalnya kita 2026 sekarang, jadi lo kurangin aja gitu ya kan, 1200 tahun yang lalu itu lama banget gitu ya kan. Nah, para ilmuwan ini juga ternyata menemukan bahwa orang-orang yang meninggal di sana itu gennya berbeda-beda guys. Jadi mereka mungkin bukan keluarga besar atau apalah gitu, mungkin bukan di suatu tempat itu jadi mereka tinggalnya, karena emang gennya berbeda-beda guys. Dan juga ternyata waktu kematian mereka ini tuh jaraknya lumayan jauh, jadi jaraknya itu sekitar 1000 tahun. 1000 tahun, jadi kalau misalnya sampel-sampel yang dikumpulkan itu 1200 tahun yang lalu, ada lagi beberapa yang meninggal di sana 1000 tahun kemudian. Lama banget guys gitu. Jadi kayak nggak tahu kenapa gitu mereka bisa meninggal di kurun waktu yang sangat jauh. Jadi kan 1000 tahun itu lumayan guys gitu. Jadi kalau misalnya kita lazimnya, kalau misalnya kita tahu gitu ya kan, 10 tahun, 5 tahun, terus 20 tahunnya gitu, itulah itu 1000 tahun guys. Jadi aneh juga karena mereka bisa berakhir di danau terpencil gitu. Nah, karena tadi aku sudah menyebutkan bahwa gennya yang korban-korban ini ternyata berbeda-beda, ilmuwan ini juga menemukan bahwa mereka ini tuh tidak berasal dari tempat yang sama guys. Jadi nggak berasal dari satu tempat gitu. Jadi mereka ini ada yang dari Asia Selatan, ada yang dari Eropa, sampai ada yang dari Mediterania. Aneh kan lo, jadi kayak orang-orang dari Eropa terus dari Mediterania ngapain gitu tiba-tiba ke pegunungan di Tibet gitu. Jadi emang menjadi sebuah tanda tanya banget guys misteri ini tuh. Tapi juga menariknya di sekitar danau ini tuh ternyata tidak ditemukan adanya jejak perdagangan ataupun jejak pertempuran gitu ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang ada yang berteori, oh itu mungkin tentara Jepang tuh segala macam, tapi tidak ditemukan adanya jejak-jejak pertempuran besar yang ada di sekitar danau ini. Jadi kita juga nggak tahu gitu. Serta juga tidak ditemukan ternyata patogen virus atau bakteri yang bisa menyebabkan wabah penyakit yang tertinggal di danau itu ya. Jadi mungkin kalau penelitian atau ilmuwan gitu ya, kalau misalnya ada suatu kasus mungkin mereka bisa meneliti gitu, ada nggak gitu jejak-jejak virus atau jejak-jejak bakteri yang tertinggal itu, yang mungkin aja menjadi penyebab oh ada wabah nih gitu ya kan pada tahun segitu, ada ini ada itu. Tapi ternyata tidak ditemukan juga adanya jejak-jejak bakteri atau patogen yang tertinggal di sana. Jadi juga ya gitulah guys. Nah, jadi para ilmuwan ini mengatakan bahwa mungkin aja mereka-mereka yang kubur di sana gitu ya kan, yang menjadi korban di sana itu merupakan peziarah gitu. Jadi mereka mungkin aja ke sana terus entah apa nih lah gitu, mungkin terjebak atau gimana, nggak bisa pulang atau gimana gitu ya kan. Jadi mereka berakhir di sana dan juga ya terkubur di sana. Ya sebenarnya tidak bisa diketahui secara pasti juga kenapa mereka ini bisa berakhir di sana, tapi ya ilmuwan sih meyakininya itu ya, karena juga ternyata dari penelitian itu ditemukan kayak ada sebuah cedera gitu di bagian kepala. Jadi bagian kepala itu ternyata ditemukan sebuah cedera, entah ya mungkin benturan atau apa gitu ya, kalau mungkin bahasa medisnya gitu ya kan. Dan juga ilmuwan meyakini mungkin aja mereka ini terhantam sesuatu atau apa gitu, mungkin ada hujan es atau apa gitu ya kan yang terjadi pada tahun segitu yang mengakibatkan ya udah gitu mereka berakhir di sana. Karena ternyata ditemukan di bagian tengkoraknya itu anggapnya tengkorak ya, ada nggak sih bagian yang bisa ketemu, mungkin nggak ada lagi. Jadi anggap aja tengkorak di sini, terus udah kata ternyata ada bagian bolongannya gitu, entah bolong kan entah retak atau apa gitu ya, yang penting ada bekasnya. Dan juga itu diteliti ternyata kayak sebuah benturan gitu guys gitu. Tapi ya we never know. Tetapi ya karena kan dari penelitian itu juga mengatakan bahwa 1200 tahun sampai yang berapa ribu tahun yang lalu lah gitu ya kan mereka berakhir di sana. Jadi makanya tidak bisa diketahui secara pasti juga gitu kebenarannya. Dan juga dari situlah muncul berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pencinta misteri gitu ya kan, yang mengatakan bahwa oh ini jadi banyak teori yang mereka kembangkan gitu. Untuk sekarang kita akan membahas teori konspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat terkait Danau Rukun ini. Teori yang pertama itu mengatakan bahwa
Mungkin aja korban-korban ini merupakan tentara India yang mencoba menginvasi Tibet. Menginvasi itu apa ya bahasanya? Mungkin kayak menguasai kali ya, memang mau merebut Tibet untuk menjadi bagian dari mereka, I don't know gitu. Jadi banyak orang yang berkonspirasi mungkin aja gitu ya kan, mereka itu tentara India yang mencoba mau menyerang Tibet tapi akhirnya dipukul mundur, entah gimana lah sejarahnya itu yang mereka kembangkan gitu ya kan. Akhirnya setelah dipukul mundur, para tentara ini harus mencari jalan keluar dong gitu buat pulang gitu kan, ngapain gitu ya kan menetap di sana. Nah jadi mereka mencari cara di sekitar pegunungan Himalaya itu, dan akhirnya berakhir di danau ini gitu. Mungkin aja mereka kelelahan atau kelaparan atau gimana gitu kan, jadi mungkin meninggal di sana gitu gara-gara mencari jalan keluar gitu ya. Itulah teori yang berkembang. Teori yang lain juga mengatakan bahwa tempat ini tuh menjadi kuburan ya, tanda kutip, buat ya korban-korban yang ada di sana. Jadi dari berbagai masyarakat di sekitar yang tinggal di pegunungan Himalaya ini meyakini bahwa ada seorang dewi, jadi kayak dewi gunung gitu ya. Kalau aku ngeceknya kemarin, ada seorang dewi yang bernama Dewi Nanda Devi. Ya sebenarnya aku kurang tahu ya itu dewi apa, karena aku nggak familiar guys. Mereka berspekulasi mungkin aja para peziarah ini tuh, atau para orang-orang yang sedang ada di sana tuh, mereka mendapatkan hukuman gitu ya kan dari dewi ini. Dan juga dewi ini menciptakan sebuah hujan es yang sekeras besi gitu ya kan, makanya kan ditemukan dari ilmuwan tuh kan ketemu ada kayak benturan atau apa gitu di bagian tengkoraknya gitu. Jadi orang-orang peziarah atau apapun lah gitu ya kan, orang-orang yang ada di sana gitu, mereka kejatuhan hujan es yang sekeras besi itu terus menghantam kepala, ya udah gitu, jadi akhirnya meninggal di sana. Apa itu lagi-lagi kayak legenda mungkin ya kalau kita bilangnya, mungkin kayak legenda dari sekitar sana, karena kan seperti yang tidak bilang, pegunungan Himalaya ini dianggap suci guys oleh beberapa agama yang apalah gitu, umatnya yang menganut gitu ya kan. Jadi emang ya kita hormati saja keyakinan mereka dan juga jangan dijudge gitu ya, karena kan kita juga punya keyakinan sendiri guys gitu. Dan juga teori terakhir yaitu adalah teori mengenai alien. Jadi teori alien itu sebenarnya kayak aku tuh sendiri pas bacain tuh kayak kok bisa gitu ada orang yang menganggap bahwa ini tuh alien gitu ya kan. Karena emang ya kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia, ya orang-orang seringnya kayak oh ini gara-gara alien nih gitu, tapi itu teori liar yang berkembang aja ya guys gitu kan, karena kebenarannya kita tidak tahu pasti dan juga tidak ya. Karena juga teori terbaik dari ilmuwan itu adalah ya peziarah India yang berakhir di sana gitu. Jadi mereka waktu ziarah meninggal gitu ya kan, entah karena suhunya ekstrim atau gimana gitu kan. Pegunungan Himalaya ini pegunungan es guys, jadi bukan gunung-gunung kayak di Indonesia ya gitu. Kita kalau nanjak ke gunung di Indonesia aja dingin banget gitu udah kan, walaupun aku nggak pernah nanjak, cuma dengar pengalaman orang-orang katanya dingin banget ya kalau nanjak, apalagi di Himalaya gitu yang jatuhnya es semua gitu guys ya kan. Jadi sejauh mata memandang tuh es semua gitu. Jadi ya we never know mengenai apa yang terjadi di sana. Mungkin teman-teman kalau ada teori juga menurut kalian yang mungkin aja oh mereka tuh ini sih, mereka itu ini gitu ya kan, mereka itu entah apalah mungkin yang terlintas di pikiran kalian, boleh komen-komen aja di bawah supaya kita bisa ya belajar bersama-sama gitu. Oke guys, jadi sekian itu aja video dari aku hari ini. Semoga teman-teman terhibur juga sama video yang aku tayangkan, dan juga semoga dari penjelasan aku mudah dimengerti, dan juga ya semoga kita bisa belajar bersama-sama dan juga bisa mengetahui tentang sejarah dunia yang benar-benar kayak absurd dan juga mungkin penuh misteri ya. Dan juga buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa buat klik subscribe di bawah, dan juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar aku lebih semangat lagi konten untuk video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga share video-video ini ke teman-teman kalian semua ya, supaya kita bisa belajar bersama-sama. And see you guys in my next video. Bye bye.